Selamat pagi teman-teman. Ketemu dengan Kak Yuswa dan Yohana. di kebaktian kali ini, sebelumnya kita sudah merayakan Tuhan Yesus bangkit. Nah, di hari ini kita mau belajar kalau kita percaya bahwa Tuhan kita sudah bangkit, sudah menang melawan dosa kita semua. Kita mau angkat satu pujian, Ya. kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus disalibkan karena cinta saya, cinta kamu, dan cinta semua. Semuanya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Kita mau telepon Tuhan Yesus. Nomornya berapa? 5, 10. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini Kau telah berikan kepada kami dan kami dapat berkumpul kembali bersama teman-teman sekolah minggu lewat saluran YouTube ini. Bapak bimbing berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Amin. Dan sekarang kita mau nyanyi lagu lagi ya. Judulnya apa Kak? Judulnya adalah Yesus bangkit. Karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan segala dosa, dan kita sudah terbebas dari semua dosa yang ada. Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, soraklah, soraklah, glory haleluya, glory haleluya, soraklah, soraklah, Yesus bangkit, Yesus bangkit, soraklah, soraklah, glory haleluya, glory haleluya, soraklah, soraklah. Oke, kita sebentar lagi mau mendengarkan Firman firman Tuhan. Tuhan. Halo adik-adik, kita jumpa lagi minggu ini. Yuk, sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh mempersatukan kami dalam ibadah online ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Allah yang Tritunggal, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, menurut adik-adik, kenapa sih seseorang itu bisa percaya? Ya, umumnya kita semua bisa percaya karena kita sudah melihat. Kita melihat buktinya, kita tahu, kita mengalami, maka kita akan lebih mudah percaya. Kalau Kak Grace bilang, Kak Grace bisa loh melipat gandakan barang yang adik-adik punya, atau Kak Grace bisa main sulap. Tapi adik-adik belum pernah lihat Kak Grace main sulap, maka akan lebih sulit bagi adik-adik untuk percaya bahwa Kak Grace bisa main sulap. Nah, itulah percaya. Percaya terkadang menjadi hal yang sulit karena kita belum melihat dengan mata dan kepala kita. Hal ini sama seperti yang dialami oleh Thomas. Jika adik-adik masih ingat cerita kemarin yang diceritakan oleh Kak Anita menceritakan tentang para murid yang berkumpul di suatu tempat, di suatu ruangan, mereka berdoa seperti pesan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka berdoa, tiba-tiba ada Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus muncul, Tuhan Yesus yang bangkit ada di depan mereka. Mereka bersuka cita, mereka lalu menyebarkan berita sukacita itu. Nah, salah satu murid yang tidak datang adalah Thomas. Kemudian para murid yang lain menemui Thomas dan berkata,
Thomas, kami sudah melihat Tuhan yang bangkit. Namun, Thomas menjadi sedih. Thomas berkata, sebelum aku melihat luka pada tangannya dan luka tusukan di lambungnya, aku tidak akan percaya. Thomas begitu sedih sehingga Thomas lupa bahwa Tuhan Yesus pernah ngomong kalau Tuhan Yesus akan bangkit. Kesedihan Thomas membuat Thomas tidak mau diprank. Nah, kalau adik-adik tahu ya diprank. Kok Tuhan Yesusnya sudah mati kok? Kok pada bilang bangkit? Kok pada bilang hidup lagi? Jangan-jangan ini diprank. Thomas tidak mau diprank. Thomas sedang sedih. Thomas berduka atas kematian Tuhan Yesus. Lalu, apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Thomas ini belum bisa percaya jika Tuhan Yesus bangkit? Karena kasihnya kepada Thomas, ketika para murid berkumpul 8 hari kemudian dan ada Thomas di situ, Tuhan Yesus hadir kembali. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, dia memanggil Thomas dengan kelembutan dan dengan kasih. Thomas, lihatlah luka pada tanganku dan luka pada lambungku. Seketika itu Thomas menjadi percaya dan Thomas bersujud, ya Tuhanku, Allahku. Apa yang dialami Thomas? Thomas bisa percaya karena Thomas melihat langsung Tuhan Yesus yang bangkit. Lalu bagaimana dengan kita? Kak Grace dan adik-adik gak melihat secara langsung Tuhan Yesus yang bangkit. Lalu bagaimana ya caranya kita bisa percaya kepada Tuhan? Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Apa yang dimaksudkan? Kita mungkin tidak melihat secara mata, secara langsung Tuhan Yesus yang bangkit. Namun melalui firman Tuhan kita diyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit untuk kita. Melalui firman Tuhan, melalui cerita Alkitab, cerita sekolah minggu, lagu-lagu firman Tuhan, bahkan pengalaman kita dengan Tuhan, seperti ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan, ketika kita susah, Tuhan menolong kita, ketika kita sedih, Tuhan mengirim teman dan papa mama untuk menghibur kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus itu hidup karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Sama seperti Tuhan Yesus membantu Thomas untuk belajar percaya, Tuhan Yesus juga senantiasa dan selalu membantu kita untuk tetap percaya kepadanya. Nah, yuk kita mau sama-sama belajar percaya kepada Tuhan, sama seperti Thomas, melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui setiap doa, melalui cerita Alkitab dalam sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memampukan kita semua untuk senantiasa belajar percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup untuk kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu percaya. Meskipun kami tidak melihat dengan mata kami Tuhan Yesus bangkit, namun ajar kami untuk percaya kepadamu melalui setiap firman-Mu, setiap cerita Alkitab yang diceritakan oleh Bapak Pendeta maupun guru sekolah minggu kami. Bantu kami ya Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak akan bisa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Yuk kita sama-sama belajar percaya. Dadah! Adik-adik, sekarang kita mau melihat aktivitas minggu ini ya. Dan sampai berjumpa lagi minggu depan. Aktivitas hari ini adalah membuat kacamata. Bahan yang perlu disiapkan adalah kertas, perhatikan ya.
Pada bagian ini, kalian bisa menuliskan percaya walaupun tidak melihat. Aktivitas hari ini menggambarkan bahwa kita mau belajar percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau persembahan kalian juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Oh iya, sekarang kalian juga bisa transfer persembahan lewat handphone dengan scan QR code gereja. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa minta tolong Papa dan Mama untuk memberikan persembahan kalian dengan cara-cara tadi ya. Tuhan Yesus memberkati.